Hey 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 Sobat Wow, jumpa lagi. Hari ini kita masih akan explore Jepang. Kita akan ke sebuah desa yang unik ya. Kalau ngomongin Jepang, emang kagak ada habisnya sob. Apalagi banyak destinasi wisata sama tempat-tempat bersejarah yang bisa dikunjungi. Terletak di lembah pegunungan prefektur Gifu, aku menempuh perjalanan 1,5 jam menuju Shirakawa-go. Untuk melihat keindahan serta keunikan dari rumah-rumah tradisional yang sudah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1995. Penasaran gak sih? Let's go, kita telusuri sob! Spot pertama yang harus dikunjungi saat ke Shirakawa-go adalah ini. Ini adalah tree house. Ini ikonik banget ya. Ini bagus banget pada semua musim. Termasuk musim panas sekarang, musim gugur maupun musim dingin. Kalau dingin tuh ini semuanya putih semua ya. Seperti foto ini. Jadi semua putih gitu ya. Ciri khas dari rumah-rumah Shirakawa-go adalah teman-teman bisa lihat tuh atapnya ya. Atapnya itu dia curam. Itu membentuk 60 derajat ya kecuramannya. Sekitar 375 km ke arah timur dari Tokyo atau ibu kota Jepang. Kawasan ini selalu ramai pengunjung karena tempat yang unik dan masih otentik akan bangunan serta keasrian dari desa ini. Bahkan nih sob, rumah-rumah tradisional yang ada di sini juga dikelilingi sama sawah hijau yang membentang luas dan pastinya subur loh tanahnya. Sini, kita lihat lebih dekat ke rumahnya yuk sob. Kalau rumah-rumah di Shirakawa-go ya, rumahnya tuh bentuknya seperti ini. Jadi ciri khasnya itu adalah atapnya ya. Ini disebut gassho zukuri. Gassho itu semacam tangan yang sedang berdoa ya. Kalau berdoa kan seperti ini ya, kalau orang Jepang. Jadi tangannya itu tangan yang sedang berdoa. Namanya gassho zukuri. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini jeraminya itu tebal banget. Kenapa tebal seperti ini? Ya fungsinya adalah salah satunya untuk menjaga suhu di dalam ruangan itu tetap stabil, biar tetap hangat gitu ya. Dan ini atapnya ini, jeraminya ini bisa dipakai sampai 30 sampai 40 tahun baru diganti. Jadi ini adalah rumah terbesar di Shirakawa-go dulunya ya, dan pemiliknya adalah keluarga dari Nakano. Biasanya pemilik yang rumah besar ini dia adalah seorang pemimpin atau leader di desa tersebut dan turun temurun ditinggalin oleh generasinya. Cakep bener sob, masih terjaga keutuhan dari bangunan yang udah ratusan tahun berdiri. Kalau mau jalan-jalan ngelihat rumah yang ada di desa Shirakawa-go ini, Sobat Wow bisa bayar 600 yen atau sekitar Rp62.000 untuk dewasa dan 400 yen atau sekitar Rp42.000 untuk anak-anak. Rumah yang terbuat dari kayu ini punya konstruksi bangunan yang cukup kokoh, hingga bisa berdiri 3 lantai loh sob. Sini aku ajak keliling rumahnya. Pertama, ada kamar mandi pertama yang sederhana, yang cuma ada gentong kayu buat isi air, dan beralaskan kayu berongga supaya airnya bisa jatuh mengalir. Masuk ke dalam, kita bisa ngeliat ruang keluarga yang luas banget, lengkap dengan alat memasak di samping ruang keluarga. Habis itu, ada juga kamar tidur yang kelihatannya tak memiliki space lebih, tapi nyaman untuk ditinggali. Lanjut, kita naik ke lantai 2. Nah, di sini bisa ngeliat ruang kerja para penduduk Shirakawa-go. Biasanya di lantai 2 ini digunakan sebagai pengembangbiakan ulat sutra. Tuh lihat aja sob, semua prosesnya dikasih lihat dalam bingkainya. Jadi emang penduduk aslinya punya kerajinan buat sutra. Bener-bener masih terawat ya sob, padahal itu alat-alatnya udah lama banget ya. Lanjut lagi, kita naik ke lantai 3. Ini lantai paling atas di gassho zukuri. Ini adalah atap jeraminya seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat nih ya, dari bawah sampai atas itu mereka membangun rumah ini tidak menggunakan paku. Jadi disitulah hebatnya konstruksi di Jepang ya. Mereka menggunakan sistem interlocking. Jadi rumah di sini tuh dibangun sedemikian rupa agar tahan terhadap gempa
yang memang sering terjadi di Jepang. For your information nih sob, ada beberapa fakta unik yang harus sobat WOW tahu dari desa Shirakawa-go ini. Pertama, desa yang jadi destinasi wisata ini rupanya masih ada orang yang tinggal di rumah jadul tersebut. Bahkan sampai dibatasi oleh plang dan juga rantai buat jaga privasi biar orang nggak sembarangan masuk ke semua rumah. Kedua, Gazosukuri punya arsitektur yang sangat unik. Lihat aja tuh sob, setiap detail yang ada di rumah ini nampak solid ya. Kayak udah dirancang biar rumahnya gak gampang roboh. Apalagi semua bangunan terbuat dari kayu dan atapnya terbuat dari jerami yang tebal. Ketiga, desa Shirakawa-go ini emang desa yang cakep banget. Sampai punya 4 musim loh sob. Kalau di musim semi bisa lihat bunga bermekaran. Kalau di musim panas bisa ngelihat pemandangan yang hijau semua. Kalau di musim gugur bisa ngelihat daun kering berjatuhan. Dan kalau di musim dingin bisa ngelihat salju yang tebal menutupi hampir semua pemukiman warga. Kalau kita sudah lelah, muter semuanya, sudah capek, kita bisa istirahat di sini. Di sini sudah disediakan minum ocha atau minum teh Jepang ya. Minum air putih maupun teh Jepang ada di sini. Duduk sambil menikmati Shirakawa-go zaman dulu ya. Ini buat api bara. Ini buat air, jadi airnya anget gitu ya. Kalau zaman dulu seperti itu. Seger banget. Emang cakep banget ya sob desanya. Bersama Winners of the World, kita masih banyak destinasi ataupun rekomendasi buat sobat WOW yang ingin keluar negeri. So, tetap harus saksikan Winners of the World hanya di Trans TV. Flowers and a thing, it's too early for a ring. She don't like to wear perfume. She says, take me to the Speedway, East Tennessee way, Sunday afternoon.